Kisah Aisyah radhiyallahu anha bersedekah dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Aisyah radhiyallahu anha dihadiahi 2 karung uang dirham penuh. Keduanya kurang lebih berisi 100.000 dirham. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha meminta beberapa kantung dan mengisinya dengan dirham tersebut. Lalu ia membagi-bagikannya dari pagi sampai sore hari hingga tak tersisa sedirham pun. Pada hari itu Aisyah radhiyallahu anha sedang berpuasa. Saat berbuka, ia berkata kepada pelayannya, "Hidangkanlah makanan untuk berbuka." Pelayannya menghidangkan sekerat roti dan minyak zaitun. Lalu berkata, "Alangkah baiknya seandainya kita bisa meminta 1 dirham untuk membeli daging, sehingga hari ini kita berbuka puasa dengan daging." Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Mengapa baru engkau katakan sekarang? Bukan sebelumnya? Tentu aku dapat memberimu tazkirah." Banyak hadiah yang telah diterima oleh Aisyah radhiyallahu anha, di antaranya dari Muawiyah radhiyallahu anhu, Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu, dan yang lain. Karena pada masa itu banyak terjadi kemenangan, sehingga di rumah para sahabat radhiyallahu anhum berceceran uang bagaikan biji-bijian. Meskipun demikian, kehidupan Aisyah radhiyallahu anha sangat sederhana. Bahkan untuk berbuka puasa pun ia harus mengingatkan pelayannya. Ia justru membagi-bagikan uang sebanyak itu sampai tak terpikir olehnya untuk membeli daging untuk buka puasanya sendiri. Pada zaman sekarang, peristiwa itu sudah jarang terjadi. Bahkan kita meragukan kebenaran kisah seperti itu. Padahal pada masa itu, kisah-kisah yang demikian itu tidak terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha saja, tetapi sudah merupakan kejadian yang umum dan diketahui oleh orang banyak. Jadi bukan merupakan sesuatu yang aneh. Karena masih banyak kisah-kisah lainnya seperti itu. Pada suatu hari Aisyah radhiyallahu anha sedang berpuasa. Di rumahnya hanya ada sekerat roti tanpa ada yang lain. Tiba-tiba datanglah seorang fakir untuk meminta-minta. Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada pelayannya, "Berikanlah roti itu." Pelayannya berkata, "Tidak ada sedikit pun makanan di rumah ini untuk berbuka nanti." Jawab Aisyah radhiyallahu anha, "Tidak mengapa." Roti pun diberikan kepada fakir tersebut. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha telah membunuh seekor ular. Lalu ia bermimpi seseorang berkata kepadanya, "Engkau telah membunuh seorang muslim." Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Jika ular itu seorang muslim, ia tidak akan memasuki kamar istri Nabi." Jawab orang itu, "Ia datang dengan berhijab." Aisyah radhiyallahu anha langsung bangun dari tidurnya dan segera menyedekahkan 12.000 dirham sebagai tebusan karena telah membunuh seorang muslim. Urwah radhiyallahu anhu berkata, "Pada suatu hari kulihat Aisyah menyedekahkan uang 70 dirham sedang pakaiannya sendiri bertambal-tambal." Tobakot. Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu adalah keponakan Aisyah radhiyallahu anha. Sejak kecil ia diasuh oleh Aisyah radhiyallahu anha dan ia sangat menyayanginya. Ia selalu memikirkan keadaan bibinya. Dalam keadaan susah, Aisyah radhiyallahu anha selalu menyedekahkan setiap uang yang datang padanya. Pada suatu hari, Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu bermaksud menghentikan kebiasaan bibinya. Berita itu sampai pada Aisyah radhiyallahu anha sehingga Aisyah radhiyallahu anha sangat marah dan berkata, "Ia ingin melarangku bersedekah." Lalu ia bersumpah tidak akan berbicara lagi dengan keponakannya. Ibnu Jubair radhiyallahu anhu merasa menyesal. Banyak sahabat mengingatkan Aisyah radhiyallahu anha atas sumpahnya, tetapi ia tetap menolak. Akhirnya karena sangat cemas, Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu meminta bantuan kedua cucu Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Hasan dan Husain radhiyallahu anhum. Keduanya mengunjungi Aisyah radhiyallahu anha dan meminta izin masuk ke kamarnya. Sedangkan Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhum diam-diam mengikutinya. Ketika Hasan dan Husain itu telah duduk di balik hijab dan Aisyah radhiyallahu anha juga duduk di balik hijabnya, maka terjadilah pembicaraan di antara mereka. Pada saat itulah Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu masuk ke dalam hijab dan langsung memeluk bibinya seraya menangis meminta maaf.
Kedua orang itu membela Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhum dan mengingatkan Aisyah radhiyallahu anha tentang hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengenai larangan memutuskan pembicaraan terhadap sesama muslim dan ancamannya. Setelah dibacakan hadis itu berulang kali, Aisyah radhiyallahu anha bersedia memaafkan Ibnu Jubair radhiyallahu anhum. Ia pun menangis terisak-isak dan ia mulai berbicara dengan Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhum. Sebagai tebusan sumpahnya, ia terus-menerus membebaskan hamba sahayanya hingga 40 hamba sahaya yang ia merdekakan. Jika ia teringat perbuatannya membatalkan sumpah itu, ia menangis sehingga air matanya membasahi kahinnya. Bukhari. Adapun keadaan kita pada hari ini, dari pagi hingga sore hari, berapa kalikah kita bersumpah dan mengingkarinya? Dan bagaimana kepedulian kita terhadapnya? Jawabannya perlu direnungkan oleh setiap orang di antara kita. Sebab barang siapa yang setiap saat dapat mendampingi dan mengingatkannya bagi mereka yang dalam hatinya ada kebesaran Allah dan telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan merasa penting menunaikan janjinya. Tanyakanlah bagaimana hati mereka jika tidak menunaikan janji. Itulah sebabnya jika Aisyah radhiyallahu anha mengingat sumpahnya, ia akan menangis. Tidak dapat disembunyikan lagi betapa cintanya Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Apabila seseorang bertanya kepada beliau, siapakah yang paling beliau cintai? Jawabnya Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha memiliki banyak ilmu tentang berbagai hal. Banyak sahabat terkemuka yang datang untuk menanyakan masalah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jibril pun sering berkirim salam kepadanya. Ia pernah diberi kabar gembira oleh Rasulullah SAW bahwa ia merupakan salah seorang istrinya di surga kelak. Ketika kaum munafik memfitnahnya, Allah langsung mensucikannya dengan menurunkan ayat Al-Quran. Aisyah radhiyallahu anha sendiri pernah berkata bahwa ia memiliki 10 keistimewaan yang tidak dimiliki oleh istri-istri Nabi lainnya. Tentang kegemaran Aisyah radhiyallahu anha dalam bersedekah sudah kita ketahui dari kisah tadi. Selain kelebihan-kelebihannya itu, Aisyah radhiyallahu anha memiliki rasa takut yang begitu tinggi kepada Allah sehingga ia selalu berkata, "Seandainya aku sebatang pohon yang selalu berzikir kepadanya, yang tidak dimintai tanggung jawab di akhirat. Seandainya aku sebongkah batu, seandainya aku segumpal tanah liat, seandainya aku tidak dilahirkan, seandainya aku sehelai daun sebuah pohon, seandainya aku sehelai rumput." Ibnu Sa'ad. Kisah tadi merupakan contoh ketakwaan. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi bagian kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum pada umumnya.